young victorious people. Welcome to Next Generation Online Service. Pastinya di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita ingin raih. Mungkin cita-cita, impian deh. Simpelnya kayak gini. Kalau kita di SMP atau SMA, pastinya kita mau lulus dong. Kita mau lulus SMP, kita SMA, dan kita mau ke kuliah. Dan mungkin kalau cita-cita kita mungkin mau jadi dokter, ya pasti kita ambil sekolah kedokteran. Atau simpelnya deh, kita tarik belakang. Kalau kita lagi suka main bola, suka main basket, yang pertandingan, ya satu hal yang kita ingin raih tahu nggak apa? Ya kita bisa menang pertandingan basket kita atau bola kita. Tapi tahu nggak, hari ini aku mau kasih tahu kalian satu hal yang paling penting yang kita harus raih duluan. Apa ya? Apa yang kita harus raih duluan? Nah, aku mau kita semua baca di Matius 6 ayat 33. Dibilang kayak gini, baca bareng-bareng ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, sebelum ini aku mau kasih kita semua sebuah ilustrasi. Ini adalah HP. Kita semua pasti punya HP. Nah, HP ini ada yang namanya baterai, battery percentage. Mungkin kita lagi pakai HP itu lagi 100%, 50%, atau mungkin low bat. Jadi kita punya battery percentage. Kalau kita pakai HP ini, setiap hari nih, kita semakin sering pakai HP, kita nonton YouTube, kita main Instagram, kita main game, pastinya battery percentage-nya dari 100%, mulai turun ke 80, mulai ke 50, mulai ke 30, bisa 10% sampai low bat. Nah, baterai ini low bat. Sekarang aku mau lihat HP ini ke dalam hidup kita. Hah? Maksudnya apa tuh? Simpelnya kayak gini deh. Di dalam hidup kita, pasti kita menjalani hidup kita ketemu orang baru, kita ketemu dengan masalah, kita ketemu opportunity baru. Ya kadang-kadang kita bisa ngerasa mulai, aduh, kenapa hidup aku mulai low bat ya? Nah, maksudnya apa sih hidup low bat? Buat aku sendiri kayak gini nih. Hidup low bat itu saat aku ngerasa kosong. Mulai ngejalanin hidup tuh kayak, ada nggak ya tujuannya dalam hidup ini? Yang selain menjalani hidup mulai ngerasa kesepian. Kayak, aku punya banyak temen, tapi kenapa nggak ada temen ya? Maksudnya kenapa nggak ngerasa deket sama temen? Atau mungkin ngerasa low bat, karena sering takut. Kayak, aduh, ketemu orang baru jadi takut deh. Ternyata dikasih tugas, aduh, takut ngelakuin tugasnya. Atau paling simple, kita paling gampang khawatir dan cemas di tengah-tengah masalah. Kita khawatir kayak, aduh, masa depan aku kayak gimana ya? Nanti aku lulus nggak ya tes ini? Nanti aku bisa kerjain PR ini nggak ya? Aduh, tugas sekolah tuh banyak banget. Nah, buat aku itu yang ngerasa saat hidup aku low bat, itu gampang banget negativity itu datang ke otak aku. Jadi, saat hidup kita low bat, apa sih yang kita harus lakuin? Nah, yang kita harus charge adalah kita harus recharge dengan hubungan kita sama Tuhan Yesus. Apa yang kita perlu raih? Kita harus ngeraih Tuhan Yesus. Jadi hari ini aku mau bilang the why and the how to reach God, to make a relationship with Jesus. Alright, kenapa ya gimana? Ya simple, karena Tuhan Yesus itu sumber segalanya. Hah? Sumber segalanya? Maksudnya apa? Ya kayak tadi aku bilang kan, kalau hidup aku low bat, aku sering ngerasa khawatir, cemas, takut. Pas aku dekat sama Tuhan Yesus, pas aku punya hubungan yang dekat sama Tuhan Yesus, ini aku ngerasa, saat aku ngerasa kosong, saat aku dekat sama Tuhan, aku ngerasa kepenuhan, the fullness of God, the fullness of Jesus Christ. Saat sedih, tahu nggak yang Tuhan beri apa? Tuhan memberi kita sukacita. Saat kita ngerasa takut gitu, kayak aduh, masalah ini how can I get through it? Yang Tuhan kasih adalah kekuatan, sebuah confidence, sebuah courage in our life. Kalau kita mulai ngerasa cemas, kita mulai khawatir terhadap masa depan kita, apa yang orang pikir terhadap kita, yang Tuhan kasih adalah kedamaian. Peace. Saat kita dekat sama Tuhan Yesus, kita tahu kayak, I know that I am taken care by Him. Dan terakhir, kalau kita mulai ngerasa bingung terhadap decisions, keputusan-keputusan yang kita harus buat di dalam hidup kita, yang Tuhan kasih adalah hikmat. Jadi kenapa kita harus dekat sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah sumber segalanya, di mana hidup kita bisa di-charge. Dari hidup kita dari yang low bat, kita dekat sama Tuhan Yesus, kita dikasih kedamaian, kita dikasih kekuatan, kita dikasih hikmat, kita dikasih banyak hal
aku percaya kita semua bisa fully charge 100%. Nah, balik di hidup aku nih. Aku lihat di hidup aku, kadang-kadang menjalani hidup nggak gampang loh untuk ngebuat sebuah hubungan yang kuat sama Tuhan Yesus. Seringkali di hidup aku malah aku rasa kayak mulai sibuk sama tugas sekolah mungkin, mulai sibuk dengan acara-acara, atau juga sibuk dengan masalah keluarga, masalah pertemanan, dan masalah apa aja deh. Kita mulai sibuk dan kita mulai lihat kayak, menjalani hubungan sama Tuhan Yesus itu nggak gampang loh. Kayak aku tuh nggak ketemu waktunya untuk menjalani hidup sama Tuhan Yesus. Dan sampai nggak sadar, jadi tiba-tiba cuman ikut online service doang. Cuman ikut online service setiap hari Minggu. Dapat sih kayak di energize gitu, yeay! Online service hari Minggu dapat kekuatan baru. Tapi habis itu menjalani weekdays-nya, tambah susah lagi weekdays. Hari Minggu ke recharge lagi, tapi habis hari Senin langsung ngedrop lagi. Jadi hari ini aku mau kasih tahu kalian apa sih hal-hal yang bisa nge-charge hidup kita agar kita bisa menjalani setiap hari dalam hidup kita dengan full 100% charge. Alright? Jadi nomor satu, hal yang kita perlu lakuin apa? Yaitu kita harus berdoa setiap hari. Dan mungkin kalian udah ngerasa kayak, aku udah berdoa setiap hari tapi sama-sama aja ngerasanya kayak sering takut, sering cemas, sering khawatir. What's the difference? Well, mungkin kalian bisa nambahin doa-doa ini nih. Satu yang kita harus doain adalah kita harus mengucap syukur. Buat aku sendiri, aku sering banget lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Paling sering itu cuma kayak gini, Tuhan Yesus, aku ada masalah, tolong Tuhan biar bisa lewat dari masalah ini. Amin. Tuhan Yesus, aku mau makan biar makanan ini enak dan sehat. Walaupun ayam goreng, tapi aku maunya sehat. Amin. Tapi aku lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur di mana? Aduh, Tuhan, aku masih bisa pakai baju. Aku masih bisa sehat. Aku masih bisa tidur enak. Nah, itu kita bisa doa untuk mengucap syukur. Dan kita juga bisa doa untuk masa depan kita. Karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus punya sebuah rencana buat hidup kalian yang super amazing. Dan kalian bisa doa kayak, Tuhan Yesus, aku mau masuk kuliah A, aku mau masuk kuliah B. Tolong Tuhan agar hikmat-Mu turun kepada hidup aku biar aku bisa mempunyai masa depan yang luar biasa. Dan kita juga bisa berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa doain buat teman-teman, buat orang tua, mungkin juga bisa buat guru, atau mungkin orang-orang yang kita baru kenal. Dan dua lagi, kita juga bisa doa saat kita di tengah masalah. Kadang-kadang kita paling sering doa sama Tuhan Yesus di tengah masalah kita, which is totally fine. Karena aku percaya saat kita doa sama Tuhan Yesus di tengah masalah kita, ya Tuhan akan kasih kita kekuatan, dan who knows, Tuhan bisa kasih kita jalan keluar lewat masalah kita. Dan terakhir, kita juga harus doa untuk pengampunan. Kita pray for forgiveness. Karena aku tahu I'm not perfect, we are not perfect. Tapi God's perfect love is in us. Jadi hari ini aku harap kalian semua bisa doa ini, dan aku juga percaya bahwa saat kita doa kita bisa di fully charge. Yang kedua, apa yang kita harus lakuin untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus, ya kita bisa baca Alkitab setiap hari. Nah, ini nih kadang-kadang yang seringkali aku juga lupa untuk baca Alkitab setiap hari. Karena di otak kita mindsetnya kayak gini. Alkitab kayak bosen ya. Mungkin ada beberapa hal kita baca ayat Alkitab, aduh nggak ngerti, ngapain sih perlu baca Alkitab gitu. Maksudnya it's a waste of my time. Tapi aku mau kasih satu trik simple di mana kita bisa baca ayat Alkitab setiap hari. Biasanya buat aku udah download app ayat di sini, app Alkitab di sini, dan saat aku baca, aku buka verse of the day. Setiap hari cuman baca satu verse of the day. Aku baca dan tiba-tiba kadang-kadang tuh dikasih sebuah kekuatan sama Tuhan Yesus. Dan mungkin buat kalian yang udah mulai baca Alkitab tapi masih jarang-jarang lah, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Aku mau encourage kita semua, yuk untuk konsisten. Karena tuh saat kita baca Alkitab itu adalah satu cara di mana Tuhan Yesus bisa berbicara kepada hidup kalian. Dan terakhir, apa yang kita harus lakuin? Kita udah belajar bahwa kita bisa doa, kita bisa baca Alkitab, dan ketiga, kita bisa menyembah sama Tuhan Yesus. Kita bisa menyembah kepada Tuhan Yesus agar kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat sama Dia.
gimana kita bisa menyembah Tuhan? Buat aku sendiri, paling gampang aku buka YouTube. Buka YouTube, cek. Aku kan nggak bisa nyanyi orangnya, jadi aku cari tempat yang nggak ada orangnya. Biasanya kamar aku sendirian. Buka YouTube, cari praise and worship favorit deh. Cari praise and worship dari favorit punya aku dari Bethel. Aku pencet, tep. Ya udah, menyembah sama Tuhan Yesus. Kenapa sih aku harus menyembah sama Tuhan Yesus? Karena ada waktu-waktu dalam hidup aku di mana aku ngerasa kayak, aduh Tuhan, udah nggak kuat lagi Tuhan. Maksudnya masalahnya udah numpuk deh. Tugas sekolah udah numpuk. Maksudnya bisa ngerasa kayak, banyak hal yang udah terjadi dalam hidup aku dan aku bingung mau ngapain. Nah, saat aku menyembah sama Tuhan Yesus, itu satu cara di mana aku bisa surrender. Aku bisa beri hidup aku bisa beri masalah aku, semua kecemasan, semua kekhawatiran. Dan saat udah diberi semuanya, yang aku dapat adalah kelegaan. Kelegaan, sebuah damai dari Tuhan Yesus. Jadi aku percaya saat kita bisa baca Alkitab, kita bisa doa, kita bisa menyembah Tuhan Yesus, itu adalah semua cara di mana kita bisa di fully charge sama Tuhan Yesus. Aku mau closing dengan quote ini guys, bahwa mencari Tuhan bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebuah gaya hidup. Dan aku percaya bahwa kita semua bisa selalu membangun hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan setiap hari. Alright, yuk kita doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah Tuhan. Terima kasih di mana hari ini kami bisa belajar untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, kami mau buka hati kita Tuhan agar Engkau bisa masuk dalam hidup kami Tuhan. Engkau bisa berjalan bersama kami dan aku percaya setiap hari hubungan kita bisa menjadi hubungan yang lebih kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.